Saat itu, Habil sedang terlelap tidur. Kabil berjalan, ia menghampiri sang adik. Batu besar menghantam kepala Habil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membawakan dengan lengkap bagaimana sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan perjalanan hidupnya hingga wafat. Suatu ketika, Allah berbicara di hadapan para malaikat. Isi pembicaraan berkisar tentang penciptaan Adam, leluhur manusia. Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah Allah di bumi. Tugas mereka memakmurkan bumi. Mendengar penjelasan itu, para malaikat heran, kenapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadahan mereka? Oleh karena itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang lebih baik. Mereka khawatir kalau Allah menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari. Muncul juga keraguan di kalangan malaikat, mampukah manusia mengemban tugas berat itu? Sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin. Ternyata mereka sering berbuat keonaran. Banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan, dan kerusakan di sana. Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Keraguan para malaikat sebenarnya tidak beralasan, sebab Adam mempunyai beberapa keistimewaan. Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah, ruhnya juga langsung ditiupkan olehnya. Selain itu, Adam juga dikaruniai akal. Berkat akal inilah, Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Akal inilah yang memungkinkan Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan ini benar-benar terbukti. Adam mampu mengungkapkan nama benda-benda. Kemampuan ini ternyata tidak dimiliki para malaikat. Mereka bungkam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, para malaikat pun mengakui keistimewaan Adam. Kata Adam berasal dari Adim. Adimul ardi berarti permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah mati, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Akhirnya, wujud Adam menjadi sempurna. Allah kemudian meniupkan ruh kepadanya. Setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah titah kepada para malaikat. Titah itu juga berlaku bagi makhluk lain yang saat itu berada dekat dengan para malaikat. Isi titah menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam, suatu penghormatan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Alhasil, para malaikat patuh kepada titah sang pencipta. Mereka bersujud kepada Adam. Namun ada makhluk yang membangkang, dialah si sombong iblis. Makhluk dari kalangan bangsa jin ini merasa sok hebat. Dia merasa lebih mulia ketimbang Adam. Alasannya, iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sifat sombong iblis terlihat dari dua sikap. Yang pertama, iblis memandang rendah Adam. Di mata iblis, Adam hanyalah makhluk kemarin sore, sedangkan dia sudah ada jauh sebelum Adam ada. Lalu Adam pun diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Masa dia harus hormat kepada makhluk seperti Adam itu? Yang kedua, iblis menolak kebenaran. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal dia tahu bahwa yang memberi titah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan. Allah murka kepadanya. Akibatnya dia diusir dari surga. Tak hanya itu, iblis juga mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Ciri orang yang mendapatkan laknat Allah ialah tak bisa keluar dari kesesatan. Itulah sebabnya iblis selamanya berada dalam kesesatan. Bermula dari kesombongan, selanjutnya muncul kedengkian. Iblis merasa tidak nyaman lagi. Pasalnya, ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih darinya. Dia tak terima, tidak boleh ada makhluk lain yang mengunggulinya. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kalau Adam itu tidak ada apa-apanya. Caranya dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucu-cucunya. Maka terlanjur mendapat laknat, iblis meminta tempo. Dia meminta umur panjang, tak tanggung-tanggung, sampai hari kiamat. Umur selama itu akan dipergunakannya untuk membalas dendam. Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka. Dia ingin membawa Adam dan keturunannya turut serta.
Hidup seorang diri tidaklah mengenakan. Hal ini juga dirasakan Adam alaihissalam. Tak ada teman curhat, tak ada kawan berbagi baik dalam suka maupun duka. Singkat cerita, Adam merasakan kesepian. Ia membutuhkan seorang pendamping. Kemudian Hawa diciptakan. Bahannya diambil dari tulang rusuk Adam. Ketika itu, Adam yang sedang terlelap tidur, Allah mengambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Walau diambil tulang rusuk, Adam tak merasa kesakitan. Sekiranya merasa sakit, tentu Adam tidak akan sayang kepada Hawa. Setelah Hawa tercipta, para malaikat bertanya, "Adam, siapa yang ada di samping kamu?" Seorang perempuan, "Siapa namanya?" "Hawa." "Untuk apa Allah menciptakan Hawa?" "Untuk mendampingi saya, memberi saya kebahagiaan, dan memenuhi keperluan hidup saya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kebahagiaan semakin lengkap. Allah menyuruh Adam dan Hawa tinggal di surga. Kehidupan di sana serba enak, apa saja boleh dilakukan. Mereka bebas mencicipi apa saja sepuasnya. Namun ada satu pantangan, Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon larangan itu. Larangan ini harus dipatuhi, jika tidak, mereka bisa celaka. Di surga Adam tidak perlu mencari nafkah, segala keperluan sudah tersedia. Singkat cerita, Adam dan Hawa tidak akan kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sungguh menyenangkan, semua boleh dilakukan. Yang penting tidak dekat-dekat dengan pohon larangan itu. Mudah bukan? Sejak membangkang, iblis tidak diperkenankan lagi tinggal di surga. Perasaan dendam dan dengki iblis semakin menjadi-jadi. Iblis tidak senang melihat Adam dan Hawa bahagia. Oleh karena itu, iblis selalu mencari-cari kesempatan. Dia ingin memperdaya mereka. Pokoknya Adam juga harus keluar dari surga. Kata iblis, kesempatan itu kini ada. Pohon larangan. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon itu. Ini peluang emas, tidak boleh disia-siakan. Iblis merasa sangat senang. Inilah saat untuk membuktikan Adam dan Hawa akan menjadi pecundang. Apapun caranya, Adam dan Hawa harus berhasil dijerumuskan. Segala reka berdaya mesti dilakukan. Berbagai muslihat direncanakan. Pertama-tama, iblis harus mendapat kepercayaan. Dia pun melakukan pendekatan. Dia berpura-pura menganggap Adam dan Hawa sebagai teman. Tutur katanya menawan. Bermacam rayuan dibisikan iblis. Dikatakan bahwa dia ingin memberi nasihat. Ada rahasia besar yang ingin disampaikan oleh iblis. Rahasia supaya Adam dan Hawa bisa hidup kekal. Akhirnya, Hawa tak kuasa menahan diri. Hawa memakan buah pohon larangan itu. Hawa pulang dengan perasaan senang. Diceritakannya pengalaman tadi kepada Adam. Adam begitu tertarik. Ia juga ingin mencicipinya. Pohon itu kemudian didekati. Buahnya dipetik dan Adam memakan buahnya. Lengkap sudah. Adam dan Hawa melanggar buah larangan. Tak hanya mendekati pohon larangan, tetapi juga memakan buahnya. Tak lama kemudian, Adam dan Hawa merasakan akibatnya. Aurat mereka terbuka. Perasaan malu begitu saja membuncah. Mereka berusaha mencari-cari dedaunan, maksudnya untuk menutupi aurat mereka. Namun pohon-pohon surga menjauh. Untungnya ada satu pohon yang merasa kasihan. Pohon tin mau memberikan daun-daunnya. Aurat mereka pun bisa tertutupi. Adam dan Hawa sangat malu, tak hanya karena aurat mereka terbuka, tetapi juga karena teguran Allah kepada mereka. Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka telah berbuat kesalahan. Sambil menitikkan air mata, mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau telah berkenan mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat Adam dan Hawa diterima. Kesalahan mereka diampuni. Adam dan Hawa merasa tenang. Ampunan Allah membuat hati mereka terasa lega. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi Nabi Adam dan Hawa. Iblis benar-benar musuh bagi Nabi Adam dan Hawa. Musuh yang harus senantiasa diwaspadai. Akibat terperdaya, kini Nabi Adam dan Hawa harus pindah. Mereka tak bisa lagi tinggal di surga. Allah menyuruh mereka turun ke bumi. Dan sekarang Adam dan Hawa tinggal di bumi, mengemban tugas menjadi khalifah. Namun, perseteruan iblis dan Adam terus berlanjut. Iblis akan terus berusaha mewujudkan janjinya, janji untuk menyesatkan Adam. Demikian,
Adam dan iblis menjadi musuh bebuyutan. Permusuhan ini juga berlaku untuk keturunan Adam dan iblis. Permusuhan akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kenikmatan surga tinggal kenangan. Dulu di surga serba ada. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Namun di bumi Adam dan Hawa tak bisa berpangku tangan. Mencari sesuap nasi menjadi tugas. Mereka harus bekerja keras. Saat diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa terpisah. Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Kata Jeddah berarti nenek. Hawa adalah nenek seluruh umat manusia. Sementara itu, Adam diturunkan di daerah Hindustan. Keduanya bertemu di Jabal Rahmah di dataran Arafah. Oleh karena itu, Jabal Rahmah kerap dijadikan simbol cinta oleh para peziarah. Perasaan bahagia begitu membuncah. Betapa tidak, sekian lama berpisah akhirnya bertemu jua. Hidup menjadi lebih bersemangat. Sekarang keduanya bisa berkumpul lagi. Berjuang bersama lebih mudah daripada sendiri-sendiri. Bisa saling menjaga dan saling menasihati. Adam dan Hawa hidup bersama lagi. Mereka adalah pasangan suami istri pertama. Keduanya beranak pinak. Setiap kelahiran selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Persalinan pertama, lahirlah Qabil dan Iklimah. Lalu persalinan kedua, lahirlah Habil dan Labuda. Adam dan Hawa sangat bahagia. Kehangatan keluarga semakin bertambah. Semua ini berkat kehadiran anak-anak. Anak-anak menumbuhkan harapan. Ada penerus perjuangan. Selanjutnya, anak-anak berketurunan lagi. Mereka melahirkan cucu dan seterusnya. Jumlah keturunan Adam terus bertambah. Semakin lama semakin banyak. Qabil, Habil, Iklimah dan Labuda beranjak remaja. Mereka tumbuh di bawah asuhan orang tua. Sifat-sifat mereka mulai kelihatan. Qabil berperangai kasar, sedangkan Habil berperangai santun. Iklimah tumbuh menjadi gadis yang cantik, dan Labuda biasa-biasa saja. Tugas-tugas Adam dan Hawa mulai berkurang. Anak-anak mereka sudah bisa diandalkan. Labuda dan Iklimah membantu urusan rumah tangga, dengan Qabil dan Habil menekuni bidang pertanian, sedangkan Habil di bidang peternakan. Keempat putra-putri Nabi Adam tumbuh dewasa. Masing-masing sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Allah kemudian memberi Adam petunjuk. Putra-putri Adam harus segera dinikahkan. Dengan ketentuan masing-masing tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya. Artinya, Qabil harus menikahi Labuda, sedangkan Habil harus menikahi Iklimah. Ketentuan itu kemudian disampaikan. Adam berharap putra-putrinya tak keberatan, sebab ini merupakan ketentuan Allah. Tak boleh ada yang menolak, semua pihak harus setuju. Demikian, Adam memberi penegasan. Tak disangka Qabil menolak ketentuan itu. Ia bersikeras untuk menikah dengan Iklimah, adik kembarnya. Iklimah memang gadis yang cantik. Qabil sangat tertarik. Dengan kata lain, Qabil menolak dinikahkan dengan Labuda. Alasannya Labuda tidak cantik. Qabil merasa lebih berhak untuk menikahi Iklimah. Toh Iklimah adalah adiknya sendiri. Qabil tidak rela kalau Iklimah dinikahi Habil. Qabil bersikukuh tegas. Ia menolak dinikahkan dengan Iklimah. Melihat gelagat kurang baik ini, Adam berusaha mencari jalan keluar. Jalan keluar yang disepakati oleh semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dikecewakan. Perselisihan harus dihindarkan, sebab perselisihan akan mengusik ketenangan. Akhirnya, Adam mendapatkan jalan keluar. Menurut Adam, persoalan jodoh harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keputusannya, semua harus pasrah. Adam mengusulkan agar Qabil dan Habil berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ia berhak menikahi si cantik Iklimah. Qabil dan Habil setuju. Mereka sepakat, yang menang itulah yang berhak mendapatkan Iklimah. Kemudian, masing-masing mempersiapkan diri. Qabil semakin rajin setiap hari, ia mengurus ladangnya. Habil juga tak mau kalah, ia bertambah giat. Setiap hari, ia menggembalakan ternak-ternaknya. Hari yang ditentukan pun tiba. Qabil bergegas menuju ladang. Ladang gandumnya sangat lebat, hasil jerih payahnya selama ini. Timbullah sifat kikir dalam hati Qabil. Ia memilih-milih gandum yang akan dijadikan kurban. Ia sengaja memilih gandum yang kurang baik. Setelah karung terisi, Qabil membawanya ke sebuah bukit. Gandum itu kemudian diletakkan di atas bukit itu. Di tempat yang berbeda, Habil juga sedang sibuk. Ia berjalan ke sana kemari, memilah-milih kambing yang paling baik.
kambing yang paling gemuk dan sehat. Setelah didapat, Habil membawanya ke bukit yang sama. Qabil dan Habil sudah meletakkan kurbannya. Dari tempat yang jauh, mereka memandangi bukit itu. Mata mereka terus tertuju ke arah bukit. Anggota keluarga yang lain juga turut menyaksikan. Hati mereka berdebar-debar, kurban siapa gerangan yang akan diterima. Selang beberapa saat, terlihat api besar turun dari langit. Api itu kemudian menyambar kambing. Habil bersyukur, kurbannya diterima. Dalam tempo singkat, kambing Habil pun lenyap. Si jago merah melelapnya. Sementara itu, gandum Qabil masih utuh, sedikit pun tidak berkurang. Alhasil, Habil menjadi pemenang. Kurbannya diterima. Sesuai dengan kesepakatan, ia berhak mempersunting si cantik Iklimah. Hati Habil berbunga-bunga. Ia sangat bahagia. Lain halnya dengan sang kakak. Qabil merasa sangat kecewa. Kurbannya tak diterima. Ia gagal menikahi Iklimah. Qabil tidak bisa menolak dengan perasaannya kecewa. Ia menerima keputusan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Qabil benar-benar kecewa. Harapannya pupus. Dia tidak bisa menikah dengan Iklimah. Kecewaannya semakin menjadi-jadi. Lambat laun tumbuhlah perasaan dengki. Dengki melahirkan dendam. Dendam memunculkan niat jahat. Akhirnya, Qabil bertekad menghabisi Habil. Suatu ketika, Adam hendak berpergian. Sebelum berangkat, Adam menyampaikan amanah kepada Qabil untuk menjaga semua anggota keluarga. Kerukunan harus dipelihara. Qabil mengangguk-angguk. Ia berjanji untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hati Qabil tertawa. Ia merasa senang. Senang bukan karena mendapat kepercayaan dari sang ayah, tetapi ia merasa mendapat kesempatan. Ya, kesempatan untuk membalas dendam. Adam berangkat dengan hati tenang. Dengan sepenuh hati ia percaya kepada Qabil. Bagaimanapun Qabil adalah anak sulung, Qabil yang dituakan. Tak lama setelah Adam berangkat, Qabil bersiap-siap. Ia akan menyatroni peternakan. Sampainya di sana, Qabil segera menghampiri Habil. "Aku datang untuk membunuh kau." Qabil menghardik penuh kebencian. "Apa salah saya? Mengapa kakak hendak membunuh saya?" "Karena kau telah merampas harapanku. Kau telah merebut Iklimah. Allah yang menentukan, saya yang berusaha. Saya juga berusaha," bentak Qabil. "Ketahuilah kakak, Allah hanya menerima kurban dari orang berhati tulus. Orang yang berhati tulus akan memilih kurban yang paling baik. Kenapa kakak memilih gandum yang busuk? Jelas saja, kurban kakak tidak diterima." "Sudahlah, kau jangan nerocos. Tidak usah repot-repot memberi nasihat. Aku tetap akan membunuh kau," kata Qabil dengan rasa kebencian yang besar. "Bukannya kakak juga telah setuju dengan penyelesaian seperti itu? Sadarlah kak, kakak jangan terperdaya oleh setan. Ingat, setan adalah musuh kita. Setan yang telah mengakibatkan ayahanda dan ibunda keluar dari surga. Berpikirlah sebelum bertindak, dan sampai kakak menyesal kelak." "Diam, aku akan membunuh kau." "Jika kakak bersikeras, saya tidak akan membalas. Saya takut kepada Allah. Saya tidak akan melakukan perbuatan zolim. Semua saya serahkan kepada Allah." Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nasihat Habil sama sekali tidak ada artinya. Yang terjadi malah Qabil semakin marah. Dendam semakin tak tertahan. Rasanya ia ingin segera menghabisi nyawa adiknya itu. Iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia terus-menerus membisikkan kejahatan. Sebenarnya Qabil sendiri kebingungan, tak tahu apa yang harus dia lakukan. Belum terpikirkan bagaimana cara membunuh Habil. Saat Qabil kebingungan, iblis menjelma di hadapan Qabil. Iblis mencontohkan. Iblis menghantam kepala seekor burung dengan batu. Darah segera muncrat. Kepala burung itu pecah. Sesaat burung itu menggelapar-gelapar lalu mati. Qabil mendapatkan ide. Sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu Habil sedang terlelap tidur. Qabil berjalan. Ia menghampiri sang adik. Batu besar menghantam kepala Habil. Saking kerasnya hantaman batu besar, tak lama kemudian Habil menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa ini merupakan pembunuhan yang pertama kali dilakukan manusia di bumi. Bingung, demikian yang dialami Qabil setelah membunuh sang adik. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Mayat Habil lama tergeletak, sampai-sampai mengeluarkan bau busuk. Qabil hanya bisa mondar-mandir. Beberapa lama kemudian, datanglah 2 ekor burung gagak. Kedua burung ini berkelahi. Salah satunya kemudian mati. Lalu si pemenang menggali tanah dengan cakarnya. Setelah cukup,
bangkai burung gagak itu dimasukkan. Bangkai burung gagak itu dikubur ke dalam lubang. Melihat kejadian itu, Kabil termenung. Ia baru menyadari kedunguannya. Bodoh sekali aku ini. Masa aku kalah pintar sama burung gagak itu? Gerutnya. Burung gagak telah mengajari Kabil. Hal yang sama kemudian dilakukan oleh Kabil. Sebuah lubang digali. Setelah cukup dalam, ia memasukkan mayat Habil ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, Adam pulang. Ia ingin segera bertemu dengan keluarganya. Terbayang keluarganya hidup rukun, tak ada perselisihan. Sampai di rumah, Adam beristirahat sejenak. Anggota keluarga berkumpul di dekatnya. Usai melepas lelah, Adam menanyakan perihal Habil. Dari tadi Habil tidak kelihatan di mana Habil? Tanyanya. Saya tidak tahu. Kamu yang diberi amanah untuk menjaga semua anggota keluarga kan? Kemana Habil? Saya tidak tahu. Saya nggak mungkin menjaga Habil setiap saat, jawab Kabil ketus. Pasti telah terjadi sesuatu, pikir Adam. Tapi kemana gerangan harus mencari Habil? Akhirnya Adam pun tahu, Habil telah dibunuh. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Kabil? Adam sangat berduka, terbayang bagaimana Habil dianiaya. Tega niat sang kakak, disuruh menjaga malah membunuh. Gara-gara dengki, hubungan keluarga jadi rusak. Seorang kakak bahkan tega membunuh adik kandungnya sendiri. Sungguh menyedihkan. Setan telah memanfaatkan kesempatan. Adam hanya berserah diri kepada Allah. Semua itu ia terima sebagai kehendaknya. Kepedihan ia hadapi dengan kesabaran. Bahkan ia tetap memohonkan ampunan untuk anaknya Kabil. Nabi Adam terus berdakwah di kalangan anak cucunya, mengajak mereka mengamalkan ajaran Allah untuk menyembahnya, berbuat baik kepada sesama, jujur, dan saling menolong. Dalam riwayat, Nabi Adam wafat dalam usia 1000 tahun setelah sebelumnya menderita sakit selama 11 hari. Setahun kemudian Hawa meninggal. Sebagian riwayat menyatakan Nabi Adam dimakamkan di kota Mekah dan Hawa dimakamkan di kota Jeddah. Berikut sedikit kisah Nabi Adam dan Hawa diciptakan hingga wafat. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.